Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Munib, pengawas Madrasah Kabupaten Garut, sekaligus sebagai Sekretaris Pokjawas Provinsi Jawa Barat, ingin menjelaskan tutorial sedikit yang terkait dengan penilaian kinerja Kepala Madrasah tahunan, 4 tahunan maksud saya. Bapak Ibu, penilaian kinerja Kepala Madrasah 4 tahunan kali ini pelaksanaannya adalah secara tatap muka, tetapi penilaiannya menggunakan aplikasi secara online. Karena menggunakan aplikasi secara online, maka kita harus tahu dulu link aplikasinya. Nah, link aplikasinya adalah sebagai berikut, Bapak Ibu. Nah, ini ada link yang untuk komite, pengawas, tenaga kependidikan, guru, dan ada yang link untuk kabid dan kasih. Tentu link ini adalah link percobaan. Informasinya adalah link yang sebenarnya nanti akan diberikan pada saat hari Senin. Nah, nanti link ini tinggal di-copy oleh Bapak Ibu. Klik kanan, copy. Kalau sudah ada linknya, tinggal di-copy. Kalau sudah selesai di-copy, Bapak Ibu bisa nanti tinggal langsung masuk ke browser. Nah, Google Chrome, Mozilla, atau yang lainnya. Nah, Bapak Ibu tempelkan di sini, tempel, kemudian enter. Nah, akan muncul nanti hasilnya seperti ini. Load record aja, klik. Nah, baru kemudian akan tampak seperti ini. Ini tulisannya masih dummy. Artinya dummy itu masih percobaan. Tapi tidak akan jauh, nanti terusannya adalah instrumen. Nah, Bapak Ibu itu diberi kesempatan menilai. Untuk pengawas itu adalah menilai paparan dan menilai meriksa dokumen. Untuk menilai paparan itu, kepala madrasah di awal dipersilakan untuk memaparkan terlebih dahulu tentang kinerja kepala madrasah dan kinerja madrasahnya. Baru setelah itu ada forum tanya jawab. Nah, setelah selesai, baru Bapak Ibu melakukan pemeriksaan dokumen. Bisa jadi pada saat melakukan pemaparan, Bapak Ibu juga sekaligus dengan meriksa dokumen. Tapi khawatir waktunya tidak cukup, maka lakukanlah, katakanlah wawancara terlebih dahulu, kemudian bikin catatan, baru kemudian meriksa dokumen. Sebab yang memeriksa dokumen itu kan banyak. Gitu. Bukan hanya kita sebagai pengawas, komite juga meriksa. Guru juga meriksa, kependidikan juga meriksa. Nah, pada aplikasi ini ada isi yang pertama data identitas penilai. Kemudian yang kedua adalah identitas kepala madrasah yang nilai. Yang ketiga adalah instrumen PKKM yang terdiri dari 5 komponen. Jumlahnya 29 subkomponen dan 108 indikator. Dijabarkan menjadi 108 indikator. Dalam konteks memberi penilaian itu menggunakan skala Likert, yaitu 1 itemnya, 2 skornya, 3, 4. Kita memberi nilai 1 jika buktinya itu tidak ada. Atau misalkan buktinya ada tapi terbatas. Sudah buktinya ada terbatas tetapi kurang meyakinkan. Misalkan item supervisi kelas yang dilakukan oleh kepala madrasah. Nah, dokumennya hanya ada jadwal saja. Setelah ada jadwal saja, tapi juga sudah tidak meyakinkan buat kita. Pabelit jadwalnya misalkan, atau tanggalnya tidak sesuai. Nah, itu namanya buktinya ada atau terbatas, tapi kurang meyakinkan. Bapak Ibu bisa memberikan nilai skor 2 kalau buktinya itu kurang lengkap. Kurang lengkap, kurang meyakinkan. Misalkan supervisi kelas tadi saya lanjutkan, harusnya bahwa dokumennya dari mulai program ada, kemudian pelaksanaan yang meliputi perencanaan dari mulai jadwal, kemudian instrumen yang sudah disiapkan ada, dan instrumen yang dinilainya pun sudah ada, rekapitulasi hasilnya juga ada, analisis dan tindak lanjutnya juga ada. Tetapi kepala sekolah yang bersangkutan hanya menyampaikan program hasil supervisi
kemudian instrumen yang direkap. Hasil instrumen yang direkap atau nilai supervisi yang direkap. Berarti buktinya itu disebut kurang lengkap. Kemudian dari sisi substansi, kita menemukan misalkan antara jadwal dan hasil instrumen yang diperoleh tidak sesuai dengan rekapan. Atau di dalam rekapan itu ada yang ganjil. Atau di dalam rekapan tersebut ada yang kurang meyakinkan kita. Nah, itu kita beri nilai 2. Berikutnya adalah skor 3. Nah, skor 3 ini adalah buktinya lengkap tadi yang saya sebutkan. Misalkan ada indikator yang terkait dengan supervisi. Tetapi ada bagian-bagian tertentu dari bukti tersebut kita masih ragu atau katakanlah cuman cukup meyakinkan saja. Misalkan, loh kenapa seorang guru dengan nilai yang kecil, kemudian aspek lemahnya di A, tapi tindak lanjutnya B. Nah itu namanya buktinya mah ada, tetapi hanya cukup meyakinkan. Kita bisa memberi nilai 4 kalau buktinya itu lengkap dan sangat meyakinkan. Sudah bukti fisiknya lengkap, kemudian meyakinkan pula. Betul, antara program, kemudian pelaksanaan, sampai rekapitulasi hasil, rencana tindak lanjut, betul-betul tepat. Nah, itu nilainya 4. Itu dalam proses penilaian. Setelah dilakukan proses penilaian, baru kemudian kita pilih menu print. Setelah itu di-submit. Gitu. Dengan klik tombol submit. Jadi setelah kita selesai, pilih menu print, untuk mencetak hard copy, dan selanjutnya kirim hasil penilaian itu untuk mengklik tombol submit. Dan itu sudah tidak bisa dirubah lagi. Kemudian telah di print, kita tanda tangani hard copy-nya. Baik, kita ambil contoh, misalkan nama lengkap penilai siapa. Misalkan katakanlah nama lengkapnya adalah Dr. M. NIP-nya misalkan 1997-01999-995-03105. Tidak usah pakai spasi. Nomor handphonenya, ini misalkan statusnya sebagai kepala jabatan kita sebagai apa? Kepala seksi, pengawas. Misalkan kita pengawas, klik pengawas. Lanjut, next. Nah, kepala madrasah yang dinilai namanya siapa? Kita tulis misalkan Dr. W. Nah, NIP-nya kita tulis misalkan. Mau dilengkapi nggak apa-apa, Wahyu misalkan. NIP-nya kita tulis itu 968 misalkan. 0610101904032005. Nomor teleponnya misalnya 12345 081320 misalkan 567678. Nah, tempat tugasnya di mana? Kepala yang bernama Dr. Wahyu itu. Misalkan di MTS Negeri 1. Misalkan Negeri 1 Bogor, Kota Bogor, Kabupaten Bogor. Jenjang apa? Jenjang MTS. Nah, kabupatennya mana? Kabupaten kita pilih di sini, klik yang Kabupaten Bogor mana? Kabupaten Bandung, Purwakarta. Klik. Next langsung. Nah, ini ada pertanyaan. Ini komponen kewirausahaan, subkomponennya menciptakan inovasi yang bermanfaat dan tepat bagi pengembangan madrasah. Nah, ini pertanyaannya, Pak. Nah, tinggal kita pilih. Tadi sudah dipahami, bukti ada, terbatas, atau tidak ada bukti, kemudian kurang meyakinkan. Nah, buktinya ada tapi kurang lengkap dan cukup meyakinkan. Ini yang ketiga adalah buktinya lengkap tetapi cukup meyakinkan. Kalau yang 4 adalah buktinya sangat lengkap, artinya lengkap dan sangat meyakinkan. Tinggal kita klik saja, misalkan kita klik 4. Ini klik juga 4 nilainya, kita kasih ini bisa ke 3. Ini kasih kita 4, lanjut. Kita kasih 3, ini kasih 4. Kita kasih 3, ini 4. Terus selesai,
untuk yang supervisi kewirausahaan. Totalnya nilai kewirausahaan 29. Kita lanjutkan, next. Nah, ini harus terisi semua. Kalau tidak terisi semua, kita tidak bisa melanjutkan ke berikutnya. Ambillah misalkan pertanyaan 12, kita tidak klik nilainya berapa. Kita next. Maka tidak akan bisa lanjut. Pasti ada warna merah seperti ini. Maka harus kita klik. Berarti ini belum kita isi. Klik 4. Gitu. Next. Baru bisa dilanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Klik. Seterusnya. Next. Nah, supervisi subnilainya adalah 28. Kita lanjutkan, next. Nah, itu ada total hasilnya. Nah, nanti kalau yang sebenarnya, total hasilnya di sini bukan 2 sub, tetapi ada 5 sub. Gitu. Karena penilaian kinerja 4 tahunan. Nah, ini berarti total skornya 57. Kita lanjut, next. Nah, deskripsikan. Kan tadi saya sampaikan bahwa kepala yang akan dinilai itu memaparkan. Dan kita juga di samping mendengarkan pemaparan bisa bertanya. Kemudian kita menilai dokumen juga. Deskripsikan hasil kesimpulan pemaparan itu dengan dokumen yang sudah kita periksa. Misalkan begini. Secara umum, kepala madrasah telah melaksanakan kinerja selama 4 tahun bertugas selama 4 tahun dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan dokumen yang lengkap dan cukup meyakinkan. Kan 3 itu kan dokumennya lengkap, cukup meyakinkan. Nah, tadi kan saya sudah memberikan nilai. Sini kan tadi nilainya dikasih berapa? Dengan nilai yang baik. Lah, melaksanakan kinerja tahun dengan baik. Berarti baik itu adalah dokumennya lengkap dengan cukup meyakinkan. Kalau kita memberikan nilainya adalah sangat baik, berarti dokumen lengkap dan sangat meyakinkan. Nah, ini kan dokumennya adalah kita memberi deskripsi dokumennya lengkap dan cukup meyakinkan. Berarti bernilai baik kan? Kalau bernilai baik, berarti rentang nilainya 81 sampai 90. Kita kasih nilai misalkan 87. Pelaksananya di Bogor, kapan waktunya? Misalkan tanggal 9 bulan September, klik. Ya, next. Nah, tanda tangan nilai, next lagi, nanti Dr. Wahyu. Nah, ini Mr. M-nya yang akan menilai. Sebelum Bapak save atau draft, klik dulu print out di sini. Nah, oleh Bapak Ibu jangan langsung di print. Tapi boleh saja langsung di print, cuman Bapak Ibu tidak punya arsip dalam bentuk soft file. Gitu. Kalau Bapak langsung print. Tapi bagaimana? Simpan PDF ini kan ada jenisnya. Ada di print, kalau disimpan, simpan PDF. Oleh kita simpan. Setelah disimpan, di mana kita menyimpannya? Terserah, misalkan kita menyimpan di D. Nah, di sini ya akreditasi kita simpan. Kasih nilai, kasih nama, misalkan sementara mah. Hasil gitu. PKKM. Tadi siapa? Dr. Wahyu. Nah, kita save. Sudah selesai. Nah, sudah selesai dilakukan save, baru kemudian oleh kita klik submit. Nah, oke. Nah, selesai Bapak Ibu. Kalau misalkan Bapak Ibu ingin memeriksa terhadap hasilnya tadi, maka Bapak Ibu bisa melakukan pengecekan di file. Bapak Ibu bisa ngecek file.
Di mana tadi kita menyimpan? Oh, kita menyimpannya di file yang akreditasi. Namanya apa filenya tadi? Oh, nama filenya adalah hasil PKKM Dr. Wahyu. Ini jumlahnya ada 8 halaman. Identitas penilainya tadi nama lengkapnya, Dr. N, penilainya, nomor HP-nya, jabatannya, identitas yang dinilai, kemudian jenjang, kabupatennya mana, Bogor. Nah, nilai di sini ada 4 tadi kita buletinnya. Dan sampai tuntas penilaian ini, nilainya ada, skornya ada, pertanyaan juga lengkap sama jawabannya. Nah, ini hasil kewirausahaan. Rekapitulasinya hasil supervisi, total skor 57. Kemudian tutup. Selesai di situ, berarti kita nilai. Tentu nilai skor ini jelas tidak akan sama. Dengan nilai paparan. Jadi kalau skor ini adalah berdasarkan jawaban yang kita klik 4321, sedangkan ini adalah skor yang menggambarkan paparan, Bapak Ibu. Nah, skor yang menggambarkan paparan itu, Bapak Ibu harus memperhatikan aspeknya. Kalau kalimatnya di sini Bapak Ibu ingin katakanlah memberikan penilaian rentangnya baik, baik. Nah, kalimat dokumennya adalah lengkap dan cukup meyakinkan. Tapi kalau Bapak Ibu memberikan penilaiannya adalah cukup baik, berarti hal ini dibuktikan dengan dokumen yang kurang lengkap dan cukup meyakinkan. Atau kurang meyakinkan. Kalau ingin memberikan nilainya adalah sangat baik, kalimatnya sangat baik, maka kalimat ini dibuktikan dengan dokumen yang lengkap dan sangat meyakinkan. Dan kita harus tahu rentangnya. Kalau kita memberikan nilai rentang baik, berarti antara 80 sampai, tadi yang saya jelaskan, sampai dengan 90. Setelah selesai di print oleh Bapak Ibu, kemudian nanti tanda tangan secara manual. Ini juga tanda tangan penilainya, tanda tangan secara manual. Ini tanda tangan yang dinilai. Baru kemudian hasil print out itu Bapak Ibu laporkan dan dikirim ke bidang Penmat, Kantor Kementerian Agama Wilayah Provinsi Jawa Barat. Yang itu paling lambat 3 hari setelah pelaksanaan. Itu barangkali penjelasannya, dan jangan lupa subscribe untuk selalu semangat dalam dunia pendidikan, meningkatkan kualitas madrasah. Tidak berhenti dan seterusnya. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu saja yang bisa disampaikan.